kami di obrolan kami pada hari ini, yaitu bersama saya sebagai host Jeremy Mui dan kira pembicara saya ada kakak Ellen Otu, kakak Abiga Babis. Hari ini kita akan membahas tentang pendekatan teologi antar agama. Baik, mari kita bahas pembahasan ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa hormat. Saya berikan waktu kepada pembicara pertama. Baik, kata teologi sering terdengar rumit, padahal sederhana saja. Ini adalah cara manusia berpikir, merenung, dan merasakan tentang yang ilahi. Setiap orang beriman pasti punya teologinya sendiri meski tidak menyadarinya. Karena latar belakang sejarah, budaya, dan cara yang ilahi menyatakan diri yang berbeda, muncullah pendekatan yang beragam. Yaitu yang pertama, ada yang mendekat lewat wahyu seperti dalam Islam, Kristen, dan Katolik yang banyak kita temui di NTT. Kita percaya Tuhan yang berbicara menyatakan kasih dan kehendaknya lewat kitab suci dan para utusannya. Yang kedua, ada yang mendekat lewat pengalaman dan keterikatan batin seperti dalam tradisi leluhur dan kepercayaan asal kita. Hubungan dengan ilahi, roh leluhur, dan kekuatan alam terjalin lewat penghormatan, upacara adat, dan menjaga kesucian tanah kita. Dan yang ketiga, ada yang mendekat lewat kehidupan bersama dan harmoni, menyadari bahwa mendekat kepada Tuhan juga berarti menjaga perdamaian antar keluarga, antar suku, dan merawat alam yang telah diberikan kepada kita. Perbedaan ini bukan tanda pertentangan, melainkan bukti betapa luasnya cara yang ilahi disentuh oleh hati manusia yang berbeda-beda. Ini sangat nyata di tengah kita. Seringkali kesalahpahaman muncul karena kita menilai orang lain hanya dari kacamata kita sendiri. Misalnya, kita melihat tetangga melakukan upacara adat tertentu atau melihat teman kita beribadah dengan cara yang berbeda. Dan kita merasa asing, padahal bagi mereka itu adalah cara yang paling tulus untuk menghormati Tuhan dan leluhur. Memahami pendekatan teologi lain tidak berarti kita mengubah keyakinan kita sendiri, justru sebaliknya. Kita jadi lebih menghargai mereka, dan pada saat yang sama kita jadi lebih paham makna dari keyakinan yang kita pegang sendiri. Di NTT, nilai hidup bersama itu sudah ada sejak lama. Ini hanya memperkuat ikatan yang sudah ada. Baik, dari pemaparan awal kita, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan yang paling sering muncul di dalam hati kita semua. Yang pertama, ada pertanyaan yang berbunyi, apa bedanya teologi dengan aturan agama atau adat istiadat, dan apakah orang seperti kita di desa maupun di kota perlu tahu akan hal itu? Baik, saya menjawab pertanyaan tersebut. Aturan agama atau aturan adat adalah pedoman yang kita jalani sehari-hari. Sedangkan teologi adalah alasan dan makna di balik aturan itu. Contohnya, kita diajarkan saling berbagi makanan, tidak membedakan tamu, dan menjaga kedamaian. Teologi membantu kita bertanya, mengapa saya harus melakukan ini? Karena Tuhan mengasihi semua orang, karena leluhur mengajarkan kita untuk hidup, saling memelihara, atau karena ini menjaga harmoni tanah tempat tinggal. Orang biasa sangat perlu tahu ini agar keyakinan dan adat kita tidak hanya sekedar rutinitas atau ikut-ikutan, tapi benar-benar kita pahami maknanya dan kita jalani dengan hati yang tulus. Betul sekali. Di NTT kita sering melihat ini. Saat ada pesta perkawinan, kematian, atau panen raya, semua datang membantu tanpa bertanya apa agamanya. Di balik itu semua ada makna yang sama. Kita adalah satu saudara, satu penghuni tanah ini. Memahami makna ini membuat kita tidak mudah menilai orang lain yang berbeda cara atau ibadah atau tradisi. Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Kalau dari cara memahami Tuhan berbeda, apakah ada sesuatu yang tetap sama di antara kita semua orang NTT? Tentu ada. Ibarat orang mendaki gunung dari arah yang berbeda, jalannya beda.
Hampir semua pendekatan teologi dan kearifan lokal di NTT sepakat bahwa hal yang benar adalah tidak menyakiti orang lain, jujur, peduli sesama, menghormati orang tua dan leluhur, serta merawat alam dan laut yang menjadi sumber hidup kita. Itulah benang merah yang menghubungkan kita semua. Ini sudah menjadi darah daging kita. Saat musim kemarau panjang, kita berdoa dan memohon hujan dengan cara masing-masing, namun harapannya sama, agar tanah kembali subur dan kita semua selamat. Saat ada saudara kita yang sakit atau tertimpa musibah, kita datang menolong tanpa memandang dari suku atau agama mana yang mereka berasal. Itulah wujud nyata dari kesamaan kita itu. Meski cara kita mendekat kepada yang ilahi berbeda. Baik. Pertanyaan yang ketiga, apakah dengan mempelajari cara pandang orang lain akan membuat iman atau keyakinan kita goyah? Sama sekali tidak. Justru iman yang kokoh adalah iman yang tidak takut melihat perbedaan. Di NTT, kita sudah terbiasa hidup berdampingan. Saat kita tahu betapa indahnya perjalanan iman dan nilai hidup orang lain, kita jadi semakin menghargai jalan yang Tuhan atau leluhur berikan kepada kita. Kita belajar satu hal penting, setia pada jalan sendiri dan hormat sepenuh hati pada jalan orang lain. Kuncinya ada pada niat. Kita belajar untuk memahami, bukan untuk mencari kesalahan. Jika kita datang dengan hati yang rendah dan rasa hormat, pemahaman ini justru membuat kita lebih bijak, tidak sombong dan tidak mudah membenci orang yang berbeda. Justru pemahaman inilah yang menjaga perdamaian antar kampung dan antar keluarga. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa yang paling sederhana bisa kita lakukan mulai hari ini setelah kita membahas ini di tengah kehidupan kita di NTT? Mulailah dengan tidak sempat menilai. Jika melihat sesuatu yang berbeda dari kebiasaan kita, tanyakan dalam hati, apa maknanya bagi mereka sebelum berkata, ini salah. Cobalah tanya dengan sopan atau pahami dulu latar belakangnya. Itulah awal dari penghormatan yang sejati. Dan ingat satu hal, segala pemahaman tentang ilahi, baik dari agama maupun dari kearifan leluhur, selalu mengarah pada kasih dan perdamaian. Jika pemahaman itu justru membuat kita menjauh membenci atau memecah belah saudara sebangsa dan setanah air, berarti ada yang belum tepat dalam pemahaman itu. Tuhan yang Maha Besar dan leluhur kita rindunya agar kita saling merawat dan hidup damai bersama. Baik, terima kasih banyak untuk kedua pembicaraan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara semua, di tanah NTT yang indah ini, perbedaan cara memahami yang ilahi adalah kekayaan terbesar bagi kita, bukan ancaman untuk kita. Memahami pendekatan teologi antar agama ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih rendah hati, lebih terbuka, dan peduli. Semoga obrolan kita pada hari ini dapat membuat kita lebih nyaman, lebih berdampingan, lebih mudah saling menyapa, dan semakin rukun dalam perbedaan. Karena pada akhirnya, kebaikan yang kita lakukan, tangan yang saling menolong, dan damai yang kita jaga adalah bahasa yang dimengerti oleh semua jalan menuju yang Maha Tinggi. Terima kasih karena telah mendengarkan obrolan kita pada hari ini, dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Dan selamat menjaga damai di tanah tercinta kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.